بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanafitina azakumullah, telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu di masjid yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan para penguasa, kriteria-kriteria yang harus ada pada para penguasa, baik kriteria yang merupakan persyaratan ataupun kriteria yang merupakan keafdalan. Sebelum kita membahas pada pembahasan berikutnya terkait dengan masyarakat, terkait dengan penguasanya, ada satu hal yang perlu disampaikan di sini terkait dengan penguasa, yaitu di antara ciri-ciri penguasa yang adil, penguasa yang baik, penguasa yang saleh ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya memilih para wuzara, memilih para menteri-menteri, para pembantu-pembantu yang membantu dia dalam menjalankan pemerintahannya. Dia memilih menteri-menteri yang saleh, menteri-menteri yang jujur, menteri-menteri yang adil, pembantu-pembantu negara yang baik, yang saleh, yang adil, yang mengingatkan dia dalam perkara kebaikan, mencegah dia dari perkara yang mungkar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bil amiri khaira, ja'ala lahu wazira sidqin, in nasiya dzakarahu, wa in dzakara a'anah. Wa idza arada bihi ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su'in, in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu." Kata Rasulullah SAW, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang penguasa, maka Allah akan jadikan untuknya waziru sidqin, menteri yang jujur, pembantu-pembantu negara yang jujur, anggota kabinet yang jujur. Kalau penguasanya lupa, maka wazirnya itu mengingatkan dia.
Kalau penguasanya ingat, maka sang wazir akan membantu dia melaksanakan kebaikan-kebaikan tadi. Tetapi apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki selain itu pada seorang penguasa, maka Allah akan jadikan untuknya seorang wazir yang jelek, seorang wazir yang jahat. Bila penguasanya lupa, sang wazir tidak mengingatkannya. Dan apabila penguasanya ingat, sang wazir tidak membantu penguasanya berbuat kebaikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah bi isnadin jayyid ala syarti Muslim, dengan isnad yang sangat jayyid, yang sangat bagus, sesuai dengan syaratnya Muslim. Nah, ini diantara ciri-ciri penguasa yang baik dan penguasa yang baik dan penguasa yang jelek, tergantung bagaimana orang-orang di sekitarnya, kroni-kroninya, anggota kabinetnya, para pembantu-pembantu dia, staf-stafnya dan segala macamnya. Kalau baik, insya Allah dia baik. Kalau jelek, maka akan jelek pula. Wallahul musta'an. Nah, dan secara sunnatullah barakallahu fikum, memang di sekitar penguasa hanya dua pilihan, imma bitanah khair, teman-teman yang baik, wa imma bitanah su, teman-teman yang jelek. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatani." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun atau menunjuk seorang khalifah pun, melainkan dia pasti memiliki dua bitanah, dua teman yang dekat. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu 'alaih. Teman baik yang memerintahkan dia berperkara kebaikan dan menyemangati dia berbuat kebaikan. Ini yang pertama. Wa bitanah ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu 'alaih. Dan teman yang kedua adalah teman yang memerintahkan dia dengan kejelekan dan menganjurkan dia, menyemangati dia berbuat kejelekan. Wal ma'sum man asamahullah. Dan orang yang maksum, yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Riwayat ini diambil faedah oleh para ulama. Di antara perkara penting yang harus diperhatikan oleh para penguasa ialah memilih anggota kabinet yang betul-betul jujur, yang betul-betul adil, yang bisa bersama-sama menjalankan roda pemerintahan dengan adil, dengan baik dan benar. Dan dia harus waspada dari bitanah teman-teman dekat yang sangat jelek, yang justru akan merusak kepemimpinan dia, akan merusak agenda-agenda dia yang baik, dan menyemangati dia justru untuk berbuat perkara-perkara yang buruk. Allahul musta'an. Baik, ikhwan, ini semua berkaitan dengan para penguasa. Pembahasan berikutnya untuk menuju kepada kepemimpinan yang adil, di samping penguasanya juga dibahas yang berkaitan dengan rakyatnya. Sebab rakyat ini memiliki peran besar, andil yang sangat besar terkait dengan sebuah bangsa, sebuah negara. Kalau rakyatnya baik, masyarakatnya bagus, insya Allah bangsanya juga bagus, negaranya juga sangat kuat, penguasanya pun akan baik pula. Tetapi kalau masyarakatnya rusak, maka negara pun juga akan rusak, maka akan dihukum dengan penguasa yang kejam, yang zalim, sebagaimana zalimnya para rakyat. Di sini cukup banyak wajibatur ra'iyah, kewajiban-kewajiban rakyat berkaitan dengan bangsanya. Yang pertama ialah as-sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha fi ghairi ma'siyatillah. Kewajiban untuk mendengar dan mentaati penguasanya pada apa yang dia cintai atau yang dia benci, selain perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla.
Ini kewajiban rakyat. Mereka harus menjadi rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang mendengarkan penguasanya dalam semua perkara-perkara yang ada, baik yang dia suka ataupun yang dia benci, menyenangkan dia ataukah tidak, selama bukan perkara kemaksiatan. Ketaatan kepada penguasa merupakan ketaatan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara konsekuensi taat kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada para penguasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Di An-Nisa ayat yang ke-59. Ada perintah mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri, para penguasa kita yang muslim. Digandingkan dengan Allah dan Rasulnya, menunjukkan ketaatan kepada penguasa, itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Rasul, merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad 'asani." Barang siapa yang mentaati aku, kata Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan kata Rasul, barang siapa yang mentaati penguasanya, maka sungguh dia telah mentaati aku. Dan barang siapa yang maksiat kepada penguasanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Sehingga satu kaitan, taat penguasa sama dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Durhaka kepada penguasa sama dengan durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Rasul sama dengan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu perkara din, perkara agama. Ketaatan kepada penguasa itu ta'abbud lillah, merupakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tendensinya itu bukan duniawi. Mentaati penguasa tendensinya itu ialah ukhrawi. Sebagai bentuk iman kita kepada Allah, sebagai bentuk taat kita kepada Allah dan juga Rasulnya SAW. Kita beribadah kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepada penguasa. Ingat, dalam perkara yang bukan maksiat. Terkait dengan kewajiban taat kepada penguasa, Ar-Rasul SAW pernah bersabda dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib atas individu muslim untuk mendengar dan mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau yang dia benci, kecuali bila diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak mendengar dan mentaati penguasanya dalam masalah maksiat tadi. Ayatnya jelas, hadisnya pun juga jelas. Sehingga ketaatan kepada penguasa itu meliputi: satu, mentaati mereka dalam perkara-perkara yang sesuai dengan syariat, entah yang wajib atau yang sunnah. Dua, mentaati penguasa dalam perkara-perkara duniawi, dalam perkara duniawi, apalagi yang mengandung maslahat umum, al-masalihul ammah, maslahat yang sangat umum. Barakallahu fikum. Baik itu menyenangkan kita ataukah tidak, baik itu menguntungkan kita ataukah tidak, baik itu penguasanya adil atau penguasanya zalim,
itu semua tetap didengarkan dan ditaati. Kita hanya dilarang mentaati penguasa dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tidak boleh. Kita harus mentaati Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, ini kewajiban rakyat yang pertama, mendengar dan mentaati penguasanya. Prinsip ini kalau dijalankan dan dilakukan di kalangan masyarakat kaum muslimin, akan menciptakan suasana yang tenang. Kalau semua lapisan masyarakat yang ada ini mendengar dan mentaati penguasanya, tidak akan ada yang namanya aksi pemberontakan, tidak akan ada yang namanya gerakan separatis, upaya kudeta, tidak akan ada tindakan-tindakan mencela penguasa, menghujat penguasa, melecehkan penguasa, merendahkan penguasa. Tidak bakal ada. Kenapa? Sudah menjadi warga negara yang taat. Yang taat. Semua hal-hal yang negatif tidak bakal ada. Satu ini aja. Apalagi yang lain ditambahkan di setelah itu. Barakallahu fikum. As-sam'u wa ta'ah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kalian diperintahkan untuk berhaji melalui jalur pemerintah, katakan sami'na wa ata'na. Jok neko-neko. Kalau mau yang neko-neko, izin dulu kepada pemerintah. Kepingin haji via luar negeri, lebih murah katanya, izin dulu. Izin Pak, saya mau haji via Malaysia, saya mau haji via Singapura. Ini bukan pembahasan yang sudah di sana ya. Antum di Indonesia ini pengen haji, lompat dulu, izin penguasa. Ya Mas, nggak apa-apa Mas, di sini kelamaan berangkatnya, dan nggak apa-apa lewat aja Malaysia sana, tapi harus dipenuhi semua berkas-berkasnya. Siap, sami'na wa ata'na. Oh, nggak boleh. Peraturan nggak boleh lewat negara yang lain, harus negara Indonesia. Yang lewat negara yang lain adalah ilegal. Jangan. Sudah kamu sabar menanti antrian haji bertahun-tahun lamanya, melalui penguasa Anda, insya Allah barokah. Barokah taat kepada penguasa. Barakallahu fikum. Kamu mau menikah, diminta oleh mereka, ayo kalau yang menikah harus mendaftar di mana? Di KUA. Yo daftar. Ya daftar, jangan kemudian tiba-tiba mengadakan akad nikah atau tiba-tiba diumumkan sudah menikah. Akan menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat. Menikah atau kawin? Bedanya apa ya Pak? Allah akbar. Menikah atau kawin? Allah musta'an. Sehingga dipenuhi. Bagi warga negara Indonesia yang sudah mencapai umurnya sekian dan sekian, wajib punya KTP. Urus KTP. Tidak usah pakai berat hati. Itu untuk kemaslahatan umum, barakallahu fikum. Urus KTP. Jangan mengatakan sudah pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Islam, saya nggak mengurus KTP. Ya silakan saja. Ketika nanti Anda mau berurusan dengan hal-hal yang lain yang perlu KTP, ya mohon maaf ketika tidak dipenuhi, nggak dikerjakan. Mau bikin paspor nggak punya KTP, nah ya apa ya Pak? Mau bikin KTP aja nggak mau, boleh bikin yang lain, boleh mau bikin SIM segala macam, sudah mau sudah wis. Barakallahu fikum. Taati. Selama itu perkara yang berhubungan dengan maslahat umum, taati. Barakallahu fikum. Sampai diterangkan oleh para ulama kita, dan merupakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah dalam risalah beliau, sampai pada pembahasan urusan aturan dan undang-undang jalan raya, itu wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Larangan berhenti ya jangan berhenti. Dilarang parkir ya jangan parkir. Waktunya jalan ya jalan. Kecepatan di atas 100 dilarang, jangan cepet-cepet. Barakallahu fikum. Kalau kemudian antum kecepatan sangat tinggi, kecepatan maksimum 100 meter 100 kilo per jam,
Kecepatan minimum 60 atau ngebut sampai 120. Kejar sama pihak polisi. Ya sudah, akui kesalahan kamu. Maaf Pak, kecepatan. Ya gimana lagi? Tilang. Ya sudah, ditilang. Semua apa lagi? Al-muhim dalam perkara-perkara sifatnya maslahat umum harus mendengar dan mentaati penguasanya. Kecuali dalam perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Intinya, jadilah warga negara yang baik, warga negara yang taat kepada penguasa, warga negara yang nurut kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, atau dalam perkara-perkara yang mubah, atau dalam perkara-perkara yang mengandung maslahat umum. Diundang Pak Lurah, diundang Pak RT, ayo kerja bakti. Kerja bakti. Kerja bakti. Kalau tidak bisa, ya dikasihlah jaminan. Atau belikan semangka kek, atau belikan mendoan kek, atau belikan getuk goreng kek, atau belikan apa. Ini Pak RT atau Pak Lurah, mohon maaf ini saya belum bisa kerja bakti, kok bertepatan dengan kajian Ahad pagi. Jadi sebagai sumbangsi saya kasih semangka sajalah. Sak gelondong gede. Silakan kerja bakti, dinikmati semangkanya. Yang penting mereka tahu atau memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, jiwa kemasyarakatan yang sangat tinggi, peduli dengan sesamanya. Barakallahu fikum. Nah, ketika kerja bakti ada perkara-perkara berbau mungkar begitu, ya ngomong sama Pak RT-nya, Pak RT, mohon maaf ini kerja bakti apa karaokean Pak RT? Iya dua-duanya Mas. Kalau dua-duanya saya mohon maaf, karaoke-nya nanti aja Pak ya. Setelah selesai acara kerja bakti, biar saya bisa ikut kerja baktinya gitu. Kerja bakti selesai pulang, maaf Pak RT ya, saya mau pulang langsung. Loh, enggak karaoke ya? Iya mohon maaf, tidak mungkin saya ikut serta dalam acara karaokean yang diadakan Pak Lurah. Itu kan melanggar prinsip agama Islam, itu kan melarangnya seperti itu. Mohon maaf. Enak, tidak ada yang susah ya. Dan insya Allah mereka akan mudah menerima antum dan memaklumi antum. Begitu ngerti siapa antum, lama-lama gak bakal diundang acara kerja bakti ada karaokeannya. Barakallahu fiik. Kewajiban yang kedua, hari kewajiban rakyat kepada penguasanya ialah ikramus sultan. Ikramus sultan wa adamu ihanatih. Memuliakan dan menghormati penguasa dan tidak boleh menghinakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, as-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanallah. Sultan, penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Maka barang siapa yang memuliakan penguasanya, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasanya, Allah akan hinakan dia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dikarenakan banyak penguatnya. Ini kewajiban yang berikutnya, ikramus sultan, memuliakan penguasa. Pemuliaannya dalam segala bentuk pemuliaan yang syar'i. Dimuliakan dengan ucapan-ucapan kita, dimuliakan dengan perbuatan-perbuatan kita, dimuliakan dengan etika-etika tata kerama kita, dimuliakan dengan apa yang kita mampu. Muliakan penguasa kita selama tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Naam ya, itu pemuliaan. Dan juga dilarang untuk menghinakan penguasa dalam bentuk apapun penghinaan tadi. Dan tidak boleh mencelanya, tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh mengumpat-ngumpat, tidak boleh menghujat-hujat atau membongkar keaiban-keaibannya di depan khalayak ramai, atau sampai pada tingkat mengkafirkannya atau yang semisal. Kewajiban yang berikutnya ialah
Al-bai'ah, membaiatnya. Membaiatnya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi." Dahulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali ada seorang nabi yang wafat, digantikan dengan nabi yang lain. Itu Bani Israel. Beliau mengatakan, "Wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fatakthur." Tahuilah, tidak ada nabi sepeninggalku nanti, kata Rasul. Yang akan ada para khalifah dan akan banyak jumlahnya. Kalau mereka bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kata Rasul, "Fu bai'atal awwal fal awwal wa'tuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum 'amma sar'ahum." Tepatilah, tunaikanlah bai'at kepada mereka yang pertama dan yang setelahnya lagi. Al-awwal fal awwal. Penguasa pertama, kamu kasih baiat, selesai. Penguasa yang kedua, kamu kasih baiat, selesai. Yang ketiga, demikian seterusnya. Tunaikan baiat kamu, tepati baiat kamu kepada penguasa yang ada, satu demi satu. Dan tunaikan hak mereka. Berikan kepada mereka haknya mereka. Sebab Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas kepemimpinan mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini ada anjuran fu bai'atal awwal fal awwal, perintah untuk menetapi bai'at. Karena betina azakumullah dalam Islam, perlu difahami ya kawan ya. Dalam Islam yang namanya bai'at cuma satu. Al bai'atu wahidah. Hanya satu yang syar'i. Yaitu bai'at yang diberikan kepada kepala negara sebuah negara. Kepala negaranya, pemimpin tertinggi di sebuah negara, atau diberikan kepada penguasa tunggal kaum muslimin, khalifah yang memerintah semua umat Islam yang ada di dunia ini. Itu yang dikasihkan baiat kepada mereka. Kalau di masing-masing negara di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, yang namanya baiat diberikan kepada presidennya atau kepada rajanya atau kepada sultannya atau kepada amirnya dan semisalnya. Tidak ada baiat kepada selain beliau. Yang ada hanya itu. Yang ada hanya itu. Baik. Adapun baiat yang selain itu dikatakan sebagai baiatun muhdatsah, baiat yang bid'ah. Baiat kepada tokoh partai, atau baiat kepada tokoh organisasi, atau baiat kepada ketua yayasan, atau baiat kepada ketua jum'iyah, atau baiat kepada syekh tarekat, atau baiat kepada habib, atau baiat kepada dai, ustadz di pesantren, atau semisalnya. Itu semua adalah baiat yang bid'ah, yang menunjukkan dan ciri khas kebid'ahan orangnya atau pergerakannya ketika ada baiat di situ. Entah mereka katakan sebagai baiat dengan nama baiat, atau disebut dengan sumpah setia, atau dikatakan sebagai janji setia, atau semisalnya. Semuanya merupakan makna baiat yang diharamkan dalam agama. Hanya satu yang sah, baiat kepada penguasa tunggal negara. Barakallahu fikum. Dalam Islam, baiat itu untuk perkara-perkara yang baik. Baiat untuk mendengar dan mentaati penguasa. Baiat untuk sholat, untuk zakat. Baiat untuk menasihati kaum muslimin. Baiat untuk berjihad fisabilillah. Baiat untuk sabar. Baiat untuk mati. Artinya siap membela agama,
bersama dengan penguasa sampai titik darah penghabisan. Itu baiat. Barakallahu fikum. Dalam perkara yang ma'ruf dan perkara yang syar'i. Dalam Islam barakallahu fikum yang namanya baiat, tata caranya macam-macam. Umumnya yang namanya baiat ialah al-yad bil yad. Pegang tangan, jabat tangan. Rakyat datang pada penguasanya, menjabat tangan penguasanya dan menyatakan ubayyi'uka ala kadza wa kadza. Aku baiat kamu untuk berbuat demikian dan demikian. Kalau terkait pemerintahan, baiat untuk mendengar dan mentaati penguasa. Jabat tangan. Ini khusus untuk laki-laki. Untuk wanita menggunakan suara. Menggunakan suara. Bukan menggunakan jabat tangan. Jangan mentang-mentang ini penguasa. Tetap tidak boleh. Laki dan perempuan berjabat tangan bukan mahramnya. Ya, dengan suara itu yang dilakukan Rasul kepada para sahabiat yang ada. Rasulnya mengatakan, aku baiat kalian untuk begini. Atau dengan cara tulisan, nulis risalah, surat kepada penguasa, menyatakan baiat yang kepada penguasa tadi. Atau ini sudah yang paling terakhir, kalau di sebuah negara tadi, di sebuah bangsa tadi tidak mengenal yang namanya baiat, maka seluruh kaum muslimin minimalnya ya Pak, melakukan ikrar dalam hati, mengikrarkan, menyatakan bahwasanya penguasa yang ada ini penguasa yang sah, pemimpin dia, penguasa dia, yang harus dia dengarkan, dia taati. Ikrar dalam hati, meyakininya sebagai penguasa negara yang sah. Ini yang sekarang yang harus kita lakukan barakallahu fikum. Apalagi di Indonesia Raya ini, mereka tidak mengenal istilah baiat. Asalnya terkait dengan rakyat membaiat penguasa itu belumnya. Sehingga ya sudah, yang penting kita meyakini, kita mengikrarkan penguasa yang ada, penguasa yang sah, penguasa yang muslim, wajib kita taati, wajib kita dengarkan, kita muliakan, dan segala macam. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan babul bai'ah. Barang siapa yang mengangkat atau memutuskan atau mencabut bai'atnya, maka dinyatakan sebagai kaum pemberontak penguasa. Masya Allah. Kewajiban yang lain dari kewajiban rakyat kepada penguasanya ialah ada'u huquqil wula, menunaikan hak-hak penguasa, menunaikan kewajiban dia sebagai rakyat yang itu merupakan hak penguasa. Walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya kejam, walaupun penguasanya tidak menunaikan hak rakyat, walaupun, tetapi rakyat masih dan harus dan berkewajiban menunaikan haknya penguasa. Tunaikan kewajiban kalian, jangan mikiri kewajiban mereka. Kalau ternyata ada penguasa yang tidak menunaikan hak rakyatnya, maka kita sebagai kaum muslimin diberi bimbingan dalam hadis, kita tunaikan haknya penguasa dan kita memohon kepada Allah haknya kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti atharatun. Yang namanya atharah ialah fenomena adanya penguasa yang mementingkan hak mereka dan tidak menunaikan hak rakyat. Itu namanya atharah. Kata Rasul, akan terjadi sepeninggalku nanti atharah, adanya penguasa-penguasa yang tidak menunaikan hak rakyatnya. Wa umurun tunkirunaha, bahkan perkara-perkara yang kamu ingkari. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, kamu man adraka minna dzalik,
wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami yang mendapatinya nanti, kepada orang-orang di antara kami yang mendapatinya nanti? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kawan, ini prinsip Islam. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian tunaikan hak-hak yang menjadi kewajiban kalian, dan mohonlah kepada Allah hak yang untuk kalian. Tunaikan hak mereka yang menjadi kewajiban kalian, dan mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Barakallahu fikum. Nah, sampai seperti itu ya, kawan. Sehingga walaupun penguasanya kejam, zalim, KKN, koruptor, nepotisme, kolusi, wah karu-karuan. Terus penguasa yang betul-betul membuat masyarakat itu geram. Gitu. Tetap masyarakat berkewajiban untuk mentaatinya, untuk mendengarkannya, untuk memuliakannya, untuk menghormatinya, kemudian untuk menunaikan hak-hak penguasa, membaiatnya, tetap. Itu bukan sebagai alasan untuk tidak menunaikan haknya penguasa. Haknya rakyat, mohon kepada Allah Azza wa Jal. Mohon kepada Allah Azza wa Jal. Yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya, ialah ada musabbihim wa bughdihim. Tidak diperbolehkan mencela penguasa. Tidak diperbolehkan membenci penguasa selama dia muslim. Nggak boleh mencela mereka ya kawan, selama dia muslim walaupun dia zalim. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para tokoh-tokoh kita, pembesar-pembesar kita dari kalangan para sahabat melarang kami. Mereka mengatakan, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kalian jangan mencela penguasa-penguasa kalian, jangan pula menipu penguasa kalian, jangan pula membenci mereka. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah kalian, sesungguhnya perkaranya sangat dekat, tidak lama. Ima kamu yang mati selesai, ima dia yang mati selesai, ima dia digantikan dengan yang lain yang lebih baik selesai. Perkara karib sebentar. Terus jangan kamu cela mereka, jangan kamu tipu mereka, jangan kamu benci mereka. Larangan mencela para umara. Di kalangan para ulama mencela umara itu merupakan ciri-ciri penyimpangan. Mencela umara itu merupakan ciri-ciri khawarij. Ciri sahih orang yang mau pengikut khawarij. Ahlus sunnah haq adalah mereka di sini umumnya mencela, mencaci maki, membongkar keaiban-keaiban dia, membicarakan di depan khalayak ramai, menghujatnya. Apalagi sampai bertingkat melaknatnya, mendoakan kejelekan untuknya, menfasikannya, mengkafirkannya, memberontaknya dan segala macamnya. Allahul musta'an. Ini semua ikhwan dilarang oleh agama dan sekaligus itu merupakan kewajiban rakyat, tidak boleh mencela penguasa. Lalu kalau seandainya ada perkara-perkara yang enggak bagus, perkara yang enggak berkenan di hati masyarakat, apa yang harus kita kerjakan? Apakah diam saja? Atau bagaimana? Di sini ketika kita mendapati sesuatu yang tidak berkenan dari penguasa, hal-hal yang kita benci, hal-hal yang kita nggak suka, barakallahu, mungkin kita mendengar khabar penguasanya korupsi, macam-macam korupsinya, dari mulai korupsi pembangunan olahraga sampai korupsi Al-Quran, mushaf Al-Quran dan segala macamnya. Kau dengar semua beritanya ya kan? Wah, ini penguasanya Allahul Musta'an sudah ini. Banyak hal-hal yang membuat masyarakat kecewa, membuat mereka
nggak suka, yang dia benci. Di sini ada beberapa bimbingan Islam yang perlu diperhatikan baik-baik. Yang pertama ialah as-sabr. Sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa. Wa adamul khuruji alaih, dan dilarang keras memberontak penguasa. Suruh sabar ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir 'alaihi, fa innahu laysa ahadun minan nas kharaja minas sultani shibra famata 'alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, maka hendaklah dia sabar. Hendaklah dia sabar menghadapi kezaliman tadi. Sabar menghadapi yang dia nggak suka tadi. Kata Rasul, sebab barang siapa atau tidaklah ada seseorang pun dari kalangan masyarakat ini yang memberontak penguasa satu jengkal saja, kemudian dia mati di atasnya, melainkan dia mati dengan mati jahiliyah. Jadi mati di atas dosa besar, mati di atas kefasikan. Barakallahu fikum. Ini anjurannya Rasul, sabar. Sabar. Yang sabar. Tahan dirimu, tahan perasaan kamu, tahan emosimu, sabar. Sabar. Kata Rasul. Sebab kalau kamu tidak sabar, lalu kamu melakukan yang namanya pemberontakan, baik pemberontakan dengan ucapan dalam bentuk hujatan-hujatan, celaan-celaan, caci maki dan segala macam, apalagi memberontak mereka dengan fisik kalian, dengan senjata kalian dan segala macamnya, itu akan menimbulkan mara bahaya yang sangat besar. Satu, pelakunya diancam dengan mati jahiliyah. Dan dua, barakallahu fikum, akan menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Nah, sangat besar. Terjadinya pemberontakan tidak menunjukkan hasil yang membaik. Bahkan diadakan penelitian oleh para ulama kita, dan disebutkan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari mulai sejarah pertama pemberontakan dalam dunia Islam sampai sampai zaman beliau masih hidup, dan kita mengatakan sampai sekarang dan sampai yaumul qiyamah nanti, tidak ada satu pemberontakan pun melainkan yang dihasilkan perkara yang sangat jelek, perkara yang sangat buruk, mengandung sekian banyak mafsadah, mengandung sekian banyak madarrah. Apalagi penguasanya emosi, marah, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya untuk menghadapi rakyatnya. Allahul musta'an. Maka yang terjadi kekacauan, terjadi pertumpahan darah, terjadi kondisi yang betul-betul sangat menyedihkan, sangat memilukan, suasana yang mencekam, suasana perang. Banyak anak yatim, banyak janda-janda, sekolah-sekolah, mahat-mahat tutup, pendidikan berhenti, berani keluar, ekonomi hancur, semuanya hancur, dan kondisi yang tidak stabil. Keluar rumah takut, kesini takut, tidak menyenangkan ya Pak. Betul-betul akan muncul mafasid azimah, kerusakan yang sangat banyak disebabkan karena al-khuruj ala sultan, memberontak penguasa. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi, tapi diperlukan keikhlasan, ketulusan dan kejujuran dari masyarakatnya. Tapi solusi yang terbaik ketika mendapati kezaliman penguasa, mendapati kejelekan-kejelekan penguasa, diminta sabar. As-sabru alaihi, yang sabar. Redam emosimu, tahan amarah kamu, tahan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat, jangan sampai melaksanakan hal-hal yang enggak sesuai dengan syariat. Sabar. Ini yang pertama ya, Pak. Yang kedua, Islam menganjurkan kita untuk memberikan nasihat.
memberikan nasihat kepada penguasa kita dengan berbagai macam upaya dan cara yang syar'i supaya sampai nasihat kita kaum muslimin kepada para penguasa dikasih nasihat dengan cara yang baik. Prinsipnya dalam Islam memberi nasihat kepada penguasa itu harus diam-diam, harus tersembunyi, tidak boleh terang-terangan, tidak boleh pula di depan halayak ramai dan yang semisalnya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya dan juga Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam bukunya Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Beliau mensahihkannya di kalangan banyak jalur-jalurnya dari Iyad ibn Ghunim, radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man arada ayyan sahali dhi sultanin bi amrin fala yubdihi alaniyatan walakin yakhudh biyadi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan sesuatu perkara, maka jangan ditampilkan terang-terangan, tetapi ambil tangan penguasa itu, menyepi dengan dia, sendirian dengan dia. Kalau dia menerima nasihatnya, itu yang diharapkan. Tetapi kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan tanggung jawab dia sebagai masyarakat untuk menasihati penguasanya. Sehingga di samping sabar ada solusinya, memberikan nasihat. Dan ingat, nasihatnya pun dikasih etikanya oleh Rasul SAW. Tidak boleh menasihati penguasa di depan halayak ramai, tidak boleh di forum-forum umum atau di media-media umum yang dibaca dan diketahui semua pihak. Hikmahnya kata para ulama, dikarenakan penguasa memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kalau nasihatnya disampaikan dengan terang-terangan di hadapan halayak ramai, kemudian memunculkan dan menyulut emosi massa, lalu massa tadi bertindak dengan anarkis dan segala macamnya, dan ternyata penguasa meladeni mereka dengan kekuatan yang ada pada mereka, dengan kekuasaan yang ada pada mereka, yang terjadi adalah perang antara penguasa dan rakyat. Yang muncul kemadaratan, mafsadah, kondisi yang sangat mencekam, menegangkan dan semisalnya, barakallahu fikum. Sehingga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Disebutkan dalam fatwa para ulama al-kibar zaman sekarang ini, ikhwan, menasihati penguasa dengan terang-terangan di depan halayak ramai, membongkar keaiban-keaiban mereka di depan halayak ramai, di mimbar-mimbar Jumat, di khutbah-khutbah Id, di forum-forum umum, di seminar-seminar dan segala macamnya. Itu merupakan prinsipnya kaum Khawarij. Fatwa ulama itu merupakan prinsipnya kaum Khawarij. Ciri-ciri kaum Khawarij yang menyimpang, mereka menasihati penguasanya dengan cara-cara yang demikian. Prinsipnya Ahlus Sunnah, sembunyi-sembunyi. Sembunyi, barakallahu fikum. Nah, memberikan nasihat kepada para penguasanya. Dan solusi yang ketiga ialah ad-du'a lahum bil khair wat taufiq wal hidayah was salah. Mendoakan kebaikan untuk penguasa, doa hidayah, doa kemaslahatan dan doa kebaikan untuk mereka semua. Itu merupakan prinsip yang salafun saleh. Dinukil dari Fudail bin Iyad rahimahullah, dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki satu doa yang makbul, satu doa yang mustajab, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk para penguasa. Akan saya peruntukkan untuk para penguasa. Ketika ditanyakan kenapa demikian, beliau mengatakan, kalau saya berdoa untuk kebaikan penguasa, lalu dikabulkan oleh Allah, mereka saleh, menjadi penguasa yang baik, maka yang merasakan kebaikannya adalah negara, masyarakat, bahkan hewan-hewan yang ada. Ketika disampaikan kepada para ulama yang lain, mereka mengatakan shadaqa wa nasah, sungguh telah jujur dan telah menasihati alim fulan tadi. Sehingga dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka, kalau kamu mendapati seseorang laki-laki atau seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah.
Dan barang siapa yang mendoakan kejelekan untuk penguasanya, ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ini beberapa poin ikhwan yang berkaitan dengan masalah rakyat. Sesungguhnya ini jelas, riwayatnya juga sangat jelas, prinsip juga sangat jelas. Barakallahu fikum. Ini semua bila dilakukan oleh para rakyat, mereka mentaati penguasanya, memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, tidak mencela penguasanya, tidak menghujat penguasa dan tidak memberontak mereka. Di sisi yang lain penguasa juga demikian, penguasa yang bersikap adil, penguasa yang saleh, penguasa yang baik, mencintai masyarakat dan segala macamnya. Ketika terjadi semuanya ya dalam sebuah negara dan sebuah bangsa, maka akan terwujud yang namanya kepemimpinan yang sangat adil, yang sangat saleh, dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika satu prinsip saja dilanggar oleh kaum muslimin, maka yang terjadi ialah suasana yang sangat tidak menyenangkan dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, kerusakan di mana-mana, hal-hal yang negatif juga di mana-mana, dikarenakan menyelisihi prinsip dan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah.